Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya di dalam mata kuliah manajemen distribusi dan delivery. Kali ini kita akan bahas mengenai outsourcing. Ya, outsourcing ini adalah bagaimana kita mempekerjakan pekerjaan kita kepada pihak ketiga atau pihak orang lain. Ya, kenapa outsourcing? Ya, karena outsourcing ini adalah suatu strategi yang digunakan dari luar resource ya, dari luar SDM untuk perform activity traditionally handled by internal staff and resources ya. Jadi untuk melakukan aktivitas yang biasanya dihandle oleh internal staff ya, biasa dari internal sekarang dikasih ke pihak ketiga ya. Nah, fungsinya dari outsourcing tuh kalau kita lihat di diagram lingkaran ini yang paling banyak 36% ini adalah untuk mengurangi cost ya, karena selama ini mungkin dihandle oleh eh, aktivitas sendiri ya, sehingga sekarang hanya kita membayar kepada pihak ketiga dan semua tanggung jawab oleh pihak ketiga, sehingga itu bisa eh, berfungsi untuk menggunakan outsourcing. Ya, kemudian 36% fokus dan cost. Jadi ibaratnya kenapa kita menggunakan outsourcing ya, karena alasannya adalah untuk mengurangi cost atau biaya. Oke, kemudian di dalam logistik ya, eh, kalau kita lihat ini adalah beberapa aktivitas yang bisa digunakan oleh eh, perusahaan untuk melakukan outsourcingnya ya, mulai dari paling kiri ini ya ada full building ownership management ya, total internal asset management, kemudian 3PL transport ya, sampai ke total external asset management ya. Jadi ini adalah fungsi-fungsi yang bisa dilakukan oleh outsourcing di logistik, mulai dari yang paling sederhana ya ibaratnya dia hanya internal asset management, tapi sampai ke paling lengkap. Beberapa aktivitas distribusi dan jenis operasi yang bisa dilakukan dalam outsourcing yaitu ada 4 ya, ada warehousing and storage ya, stock and inventory, transportation, packaging dan unitization. Packaging dan unitization itu adalah dia memecah yang tadinya dalam ukuran besar menjadi kecil. Nah, itu bisa dilakukan oleh outsourcing. Aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh outsourcing di dalam warehouse dan storage? Ada 5 ya, distribution center operation. Jadi bagaimana distribution center yang akan mengirimkan barang ke konsumen itu bisa dilakukan oleh outsourcing. Excess storage ini adalah kelebihan persediaan. Jadi kalau misalnya ada lebih persediaan daripada disimpan di warehouse sendiri ya, kita bisa gunakan pihak ketiga. Cross docking, jadi ini adalah beberapa sumber. Contohnya misalnya ada beberapa barang ya yang masuk ke dalam perusahaan, kemudian dikonsolidasikan, dikirim ke beberapa daerah dengan macam-macam barang, itu bisa dengan cross docking. Transshipment ini misalnya ini cocok untuk misalnya penggantian apa multimoda ya, mungkin darat, laut ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan uh, outsourcing. Big bulk ini adalah pembongkaran kontainer dan untuk dikirimkan pada beberapa tujuan, dia hampir sama dengan cross docking ya, tapi ini adalah di dalam pelabuhan. Kemudian stock and inventory, aktivitas apa saja ya, inventory management jelas ya, ini adalah pengendalian persediaan, replenishment, life cycle inventory ya. Kemudian bagaimana mengelola untuk barang yang obsolete, nilai jual yang sudah tidak laku ya, itu bisa dilakukan oleh stock inventory. Kemudian specific stock responsibility ini juga bisa dilakukan oleh pihak ketiga. Ya, ini adalah barang-barang yang ibaratnya bukan termasuk ke barang inti ya, tidak ke dalam raw material atau ke dalam main produknya, sehingga ini bisa dilakukan oleh pihak ketiga. Transportasi yaitu ada jelas semua transportasi ini bisa dilakukan oleh pihak ketiga ya, seperti itu. Packaging and unitization ya, packaging ini bisa dilakukan pihak ketiga, labeling ya sampai unit load
Unit load adalah satuan untuk kemasan pemindahan barang, untuk pemindahan misalnya palet, tote pens, kontainer, dan lain-lain. Ya. Others ya ini yang lain-lain aktivitas yang bisa dilakukan oleh outsourcing, product inspection, reverse logistics, merchandising, telesales, and call center. Nah, kemudian di dalam jenis operasi itu terbagi ada dua ya, ada dedicated, ada multi-user. Dedicated adalah seorang outsourcing atau perusahaan outsourcing yang menyediakan fasilitas dan operasi distribusi yang diperlukan secara eksklusif. Ibaratnya kita perusahaan outsourcing itu hanya bekerja untuk satu perusahaan, itu dedicated. Multi-user ini dia punya beberapa banyak klien. Keuntungan dan kelebihan dari dedicated dan multi-user. Kalau dedicated jelas ini fokus ke kepada konsumen ya, spesial and loyalty, kemudian confidence ya ini kalau dalam service. Kalau dalam cost ya multi user cost keuntungannya adalah lebih murah ya pasti jelas. Kerugiannya tentu dedicated harganya akan lebih mahal. Kemudian kalau multi user service-nya adalah conflict demand ya seperti itu. Ya, loyalty terhadap perusahaannya pun juga tidak terlalu tinggi. Different type of service ini yang bisa dilakukan oleh jenis-jenis layanan yang diberikan oleh pihak ketiga itu tadi ya, ada warehouse, transportation, occasional use, misalnya project, dan value-added services. Ini tadi sudah kita bahas, transport, ya, express, group, general haulage, ya ini adalah barang-barang yang tidak non-standar, misalnya barang-barang yang perlu penanganan khusus, barang-barang yang berhubungan dengan B3, ya barang-barang yang berhubungan dengan misalnya nilai nominal yang cukup tinggi, ini bisa general haulage, multi-user, dan dedicated. Ini jenis dari tipe transport ya. Express itu di share yang bisa dilakukan dengan share, grupnya juga share, general juga share, cuma kalau dedicated. Jadi seperti kita misalnya pesan barangnya di dalam online, kalau express itu bisa same next day ya, pasti adalah butuh berapa hari, general haulage ini misalnya adalah 40 jam plus karena dia butuh penanganan khusus ya seperti itu. Occasional use ini misalnya kalau ada project atau misalnya ada kebutuhan yang butuh demandnya sangat tinggi, misalnya kalau misalnya pada musim lebaran atau sekarang musim tahun baru pasti akan ada seasonal peak in demands ya, non standard products promotion. Nah ini bisa minta bantuan oleh pihak outsourcing. Value added services yaitu ada production and assembly, repacking, refurbishment, product return, detailing service, home delivery, e-fulfillment, information management, dan online communication system. Jadi ini adalah memberikan suatu layanan tambahan yang dapat menambah nilai kepuasan pelanggan. Pertimbangan yang dapat dilakukan untuk menentukan apakah memilih operasi distribusi sendiri atau serangan ketiga itu ada 4, yaitu adalah organisasinya sendiri. Kalau misalnya organisasinya terlalu besar ya dikecilkan ya sebagian dibagikan ke pihak ketiga. Financial cost, services, dan physical barang. Organisasional ya tadi ya kita bahas fokus kepada core bisnis perusahaan, akses terhadap hubungan teknik, pengetahuan dan teknologi yang luas, pengalaman dan keahlian di bidang distribusi. Nah ini biasa adalah perusahaan-perusahaan yang tidak misalnya manufaktur yang tidak terlalu fokus ke dalam distribusi, yang dia hanya fokus ke produknya saja, maka untuk distribusi diserahkan ke pihak ketiga. Finansial yaitu tidak menawarkan investasi besar, ya seperti warehouse, moda transportasi, economy scale, penghematan biaya, ya jika misalnya kita pengen cost lebih rendah menekan cost ya kita bisa menggunakan jasa outsourcing. Services penggunaan pihak ketiga diterapkan membuat proses distribusinya lebih baik dan meningkatkan nilai tingkat pelayanan dengan tetap menekan total biaya, yaitu meningkatkan fleksibilitas, memberikan value added jelas, dapat dipicu untuk bermus dedicated insentif, dan pengiriman yang dilakukan dengan lebih sering, makanya bisa dilakukan oleh pihak ketiga. Fisikal yaitu adalah kompleksitas operasional perusahaan.
kebutuhan untuk relokasi, perbedaan karakteristik kendaraan. Jadi ibaratnya ini biasanya kalau perusahaan yang memiliki distribusi area, ya, jadi mereka akan memiliki karakteristik yang berbeda. Mode transportasinya pun akan berbeda. Ya, maka lebih baik untuk vehicle itu diserahkan ke pihak ketiga. Faktor kritis dalam keputusan outsourcing ya adalah eh, yang pertama jelas ya reducing cost, improving supply chain management ya seperti itu. Jadi kalau di sini kita lihat yang awal ini relevan ya kesesuaian dan sangat important ya berarti kalau kita di sini untuk mengurangi cost ya speed of services ya increase improving supply chain management ya global ya seperti itu. Ini faktor kritis dalam keputusan outsource bersama memiliki beberapa alternatif pihak ketiga ya yaitu servisnya karena servis diberikan oleh uh, ke pihak ketiga, dedicated people ya orang-orang yang punya ahli dalam bidangnya, cost ya sampai ke service capabilities. Nah ini kita pernah dengar LSP ya 3PL, 4PL ya ada beberapa istilah dalam dunia logistik. LSP itu adalah logistik service provider. Jadi dia hanya suatu perusahaan penyedia jasa layanan logistik ya. 3PL ini dia LSP-nya hanya dia fungsinya untuk mengantarkan barang ya memindahkan barang dari tempat satu ke tempat tujuan. 3PL adalah sama dengan perusahaan penyedia logistik, tapi dia um, punya aktivitas inventory management, purchasing, transportasi dan distribusi serta warehousing. Jadi kalau 3PL itu dia rata-rata memiliki warehouse. 4PL ini adalah tingkatan lebih tinggi lagi dari 3PL. Jadi dia adalah inventory, purchasing, transportasi, dan juga warehousing. Ya, yang intinya adalah dia melakukan semua aktivitas dari manajemen logistik secara keseluruhan. Oke, jadi seluruh sumber daya dari perusahaan semuanya digunakan oleh perusahaan mereka. Kalau 3PL itu hanya sebagian, mungkin 50-50. 50% dari perusahaan internal, 50% dari eksternal. Nah, tiga inti perusahaan logistik secara garis besar adalah uh, memiliki efektivitas dalam distribusi barang, efisiensi, dan customer satisfaction. Ini adalah contoh penerapan standar operasional SOP manajemen distribusi yang akan akurat tepat waktu ya dalam outsourcing ya. Jadi misalnya ini masih trivial buat surat perusahaan prinsipal, surat perintah sektor, surat perintah sektor, dia terbit delivery order, terima dan delivery, special copy and delivery order, kemudian melakukan ambil produk ke prinsipal pabrik. Baik, sampai di sini dulu materi untuk pertemuan hari ini. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.